Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang fenomena penentuan awal Ramadan yang disinyalir tahun ini akan menjadi perbedaan-perbedaan di dalam menyimpulkan awal Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menanggapi satu isi pengajian dari idola ya, muhibbin pengajian saat ini, yakni Gus Bah, kita dasari tentang pentingnya memahami ya, perbedaan-perbedaan dan menghormati perbedaan-perbedaan di dalam menentukan awal Ramadan khususnya di Indonesia. Jadi kalau kita bicara penentuan awal Ramadan, awal Syawal di Indonesia itu paling tidak ada 4 pola. Yang pertama adalah mereka-mereka yang menggunakan hisab. Menggunakan hisab ini ada dua pola ya. Yang pertama adalah hisab wujudul hilal, artinya hisab yang tidak membatasi imkan ru'yah, ini sudah masuk awal Ramadan atau awal Syawal. Jadi yang penting di hisab di sana sudah wujudul hilal. Kesimpulannya adalah hilal sudah wujud sekalipun tidak mungkin diru'yah, dilihat secara kasat mata, maka ini sudah masuk awal bulan. Nah, pendapat ini, metode ini digunakan oleh teman-teman kita, diantaranya adalah Ormas Muhammadiyah. Yang kedua adalah hisab tapi masih membatasi imkan ru'yah. Jadi hisab tapi dia masih membatasi bahwa ketinggian hilal ini menggunakan imkan ru'yah, ini batas harus kita lihat. Sehingga kalau masih wujudul hilal, kelompok ini juga tidak mengatakan bahwa atau menyimpulkan itu masuk awal Ramadan. Ormas ini diantaranya adalah teman kita di Persis atau Persatuan Ormas Persatuan Islam yang pusatnya insya Allah ada di Bandung. Yang ketiga adalah menggunakan pola ru'yah. Nah, ru'yah ini juga ada dua. Ada ru'yah ini yang tidak menggunakan batasan atau aturan imkan ru'yah. Yang penting ru'yah ya masuk awal bulan, kalau tidak ya tidak. Ini diantaranya ormas-ormas yang menggunakan ini juga banyak. Kemudian seperti kalau saya contohkan adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah, itu menggunakan ru'yah tanpa ada batasan-batasan atau aturan ru'yah. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ormas terbesar di dunia, di Indonesia, dan ini menggunakan pola ru'yah ma'a imkani ru'yah. Jadi menggunakan pola ru'yah ya, jadi hilal harus bisa dilihat, tapi juga harus batas-batas imkan ru'yah. Sehingga kalau ada yang mengaku ru'yah bulan, ru'yah hilal, tapi di bawah imkan ru'yah sudah tidak diterima. Sebaliknya, kalau sudah imkan ru'yah tapi masih saja gagal untuk diru'yah, maka prinsipnya menggunakan ikmal. Jadi bulan disempurnakan 30 hari. Ini ada 4 pola. Ada yang di luar itu, diantaranya adalah jamaah nadir ya di Sulawesi, itu tidak menggunakan hisab dan ru'yah, tapi menggunakan diantaranya adalah gejala-gejala alam ya, pasang surutnya laut dan lain sebagainya. Ini dalam posisi nanti kita tidak kita bahas. Nah, teman-teman, apapun kesimpulannya, itu saya kira kita dalam posisi harus saling menghormati ya, perbedaan seperti tahun-tahun kemarin ya, biasa saja gitu ya. Dan ada informasi kalau kemarin kalau kita bicara imkan ru'yah itu kan disepakati oleh pemerintah, kemudian Nahdlatul Ulama yang menggunakan imkan ini adalah 2 derajat, kemudian ilumisasinya 4 derajat. Jadi ketinggiannya 2 derajat, ilumisasi adalah jarak hilal dengan matahari saat huruf ini 4 derajat itu kemarin. Dan informasi di tahun ini ada semacam MOU ya, of Neo Mabims namanya, yakni kesepakatan di antara menteri-menteri agama. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ini menaikkan
ketinggian derajat yang bisa untuk diruyah, yakni 3 derajat ketinggiannya minimal. Kemudian ilumisasi, jadi jarak antara hilal dengan matahari saat ghurub ini diputuskan 6 derajat. Nah, kali ini kita coba ingin menanggapi apa yang disampaikan tentang kajian ilmiahnya begitu, tentang hisab dan ruqyah dari beliau Gus Baha. Sekali lagi kita tidak dalam posisi salah menyalahkan, tapi murni ini adalah perbandingan pendapat beliau dengan pendapat saya pribadi. Bisa diikuti. Kalau lah cerita, memang kesalahan terbesar santri itu meyakini fa'akmul iddata saban. Jadi ben sing ra ngaji fikih ngertos fikih. Ngendikane Nabi dalam masalah id ya. Kan ngendikane sumul ru'yati wa aftiru napa? Ru'yati. Jadi kamu puasa ya atas nama ru'yah, nanti kamu lebaran ya atas nama napa? Ru'yah. Terus fa'in hum ma'alikum. Jika kondisi tidak jelas, tidak bisa diruyah. Tidak bisa diruyah iso krana mendung to mripat talahum to alate kurang. Fa'at milu iddata saban salah sinan apa? Ya umah. Niku nak menyangkut poso nggih fa'at milu iddata saban, nak menyangkut Sawal nggih fa'at milu iddata napa? Ramadan nggih. Soale sakit. Jadi kalau tidak jelas ya Saban diutuhkan 30 hari. Berarti setelah 30 hari kan pasti nanti tanggal 1. Untuk Id ya gitu, Ramadan dipaskan 30 hari yang nanti pasti 1 Syawal. Paham aja, cara fikih itu begitu. Tapi fikih itu kan ilmu yang kadang ya memang hanya dikarang begitu saja, rutinitas. Pokoknya Ruhin wong alim ngarang fatwa, Mustafa ngaji fatwa, maca mu'in, maca wahab. Tapi sebetulnya sama nek ngaji kitab-kitab kados Imam Subki, imam-imam sing luwih alim ketimbang sing ngarang mu'in, guru seniore sing ngarang mu'in kados Imam Subki. Imam Subki gak ada fatwa antik. Ru'yah sama hisab itu dulu hisab nggih mboten teng sampean delok teng yana Imam Subki itu dhisikno hisab alar ru'yah. Alasan Imam Subki fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah madnunatun. Hisab itu qat'i, nak ru'yah itu madnunah. Ke ru'yah iku rawan wonge bento, wonge trahum, wonge salah duga. Fa innal hisab qat'iyun. Kula ngomong ini di depan ulama lho. Pas nggih bodho kan kata kiai-kiai sowan kula. Alasan kula sederhana, ngeten lho Pak Kiai. Kita ini tidak adil. Ini kan karena kita yang benar Imam Ghazali. Karena kita punya nafsu ingin fatwa itu tak masalahnya. Kita punya nafsu ingin apa? Tapi secara ilmiah sebetulnya praktek kita ini hisab. Saya ada bilang Muhammadiyah ada praktek kita. Kalau bodoh suara mana gue baleni. Justru saya ngomong adil karena saya bodoh nopo. Alasannya aman. Orang kok bener aman. Baik. Beliau menyitir di kitab I'anatul Talibin. Jadi di sana ada satu keterangan lengkapnya demikian bisa dilihat itu di dalam tayangannya. Jadi teman-teman sekalian bisa ikut menyimak. Jadi wafi muhmil khatib manasuhu. Jadi oleh Abu Bakar Syato. Jadi I'anatul Talibin ini karya dari Syekh Abu Bakar Syato menghasiai memberi catatan-catatan keterangan karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitab Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Syato menukil keterangan dari kitab Muhnil Khatib. Muhnil Khatib itu yang dimaksud adalah Muhnil Muhtaj gitu ya. Kenapa disebut Al-Khatib? Karena karya dari Al-Khatib Asy'arbini. Al-Khatib Asy'arbini nama lengkapnya adalah Samsuddin Ahmad Al-Khatib Asy'arbini. Jadi muhni itu adalah yang dimaksud adalah muhnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fatil minhaj karya Syekh Nawawi. Coba kita simak bersama-sama. Far'un lau syahida bi ru'yatil hilal wahidun awisnani waqtadal hisabu adama imkani ru'yatihi qala subki la tuqbalu hadhihi syahadatu li anal hisaba qat'iyun wasyahadata dhanniyatun wa dhannu la yu'aridul qat'a wa tola fi bayani raddi hadhihi syahadah. Jadi ada satu keterangan bahwa ketika ada
orang yang mengaku bisa ru'yatul hilal, jadi 1 atau 2 orang, kemudian kalau dihisab ini tidak mungkin terjadi ru'yah. Ini bagaimana? Imam Subki berpendapat persaksian ini harus ditolak. Karena apa? Karena hisab ini sifatnya adalah qat'i menurut Imam Subki, pasti, sedangkan syahadah, pengakuan melihat bulan, ini sifatnya adalah asumsi-asumsi, praduga-praduga. Padahal wabenu la yu'aridu qat'a, prasangka ini tidak bisa sepadan atau melawan dengan satu yang pasti gitu. Dan beliau mengupas secara panjang lebar tentang tertolaknya syahadah ini di kitab Fatawa Subki. Tapi wal mu'tamad qabli, tapi menurut Khatib Asy-Syadzili ini adalah tarjih dari Khatib Asy-Syadzili menurut kaum mu'tamad qabluha, syahadah ini diterima. Kenapa? Idla ibrota biqaulil hisab atau biqaulil husab bisa. Karena pendapat para ahli hisab itu kalau kita baca husab ini tidak diterima oleh syariat, jadi tidak dipertimbangkan, sehingga yang diterima atau yang dibuat pegangan adalah tetap syahadah. Nah, intaha wa fassala fi tuhfah faqala alladhi yattajihu biza yuttajahu anal hisaba ini tafaqo ahluhu ala anna muqaddimatihi qadiyatun wa kana al-mukhbiruna minhum bidzalik ada tawatur ruddat asy-syahadah wa illa fala. Kemudian Ibnu Hajar ini menengah-nengahi, menurut beliau qaul yang kuat dalam permasalahan ini bahwa hisab itu kalau disepakati muqaddimahnya, jadi metode oleh para ahli hisab, dan ini pasti menurut ahli hisab metode-metode yang qat'i, bukan yang takribi, dan para ahli hisab yang menginformasikan bahwa ini adalah tidak mungkin untuk diru'yah, ini ada tawatur. Jadi bilangan yang bertubi-tubi, bilangan yang tidak mungkin ditolak, banyak sekali. Maka persaksian 1-2 orang yang menyaksikan hilal ini harus ditolak. Tapi kalau tidak menggunakan metode yang qat'i atau menggunakan metode qat'i tapi bilangannya tidak ada tawatur, hanya beberapa ahli hisab yang berpendapat, maka menurut Ibnu Hajar yang dimenangkan adalah syahadah. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertama pendapat Imam Subki itu belum tentu kemudian disimpulkan bahwa hisab itu dimenangkan daripada ru'yah, karena ini adalah kasuistik, yakni tentang 1-2 orang yang menyaksikan bulan. Artinya kalau yang ru'yah ini banyak sekali. Nah, ini tidak tercover di dalam ibarat ini. Jadi tidak serta-merta di dalam ibarat ini Imam Subki mendahulukan hisab daripada ru'yah. Itu yang pertama. Karena bahasanya ada lau syahida wahidun awis nani. Yang kedua, ini bukan berarti kalau dibalik dalam arti kalau tidak bisa diru'yah tapi kemudian hisab menyatakan sebaliknya. Ini apakah kemudian Imam Subki ini masih ru'yah atau tidak, atau menggunakan hisab? Ini juga tidak tercover di dalam kitab. Dan yang paling penting harus kita sampaikan bahwa pendapat Imam Subki ini adalah minoritas. Jadi kalau kita banding-banding dengan pendapat mayoritas sangat jauh, bahkan di masanya kita sulit menggunakan atau mencari yang membantu atau yang menguatkan pendapat Imam Subki ketika terjadi masalah serupa. Bahkan kalau kita bicara apakah Imam Subki memenangkan hisab
daripada ru'yah. Wah, ini kita sulit untuk mencarinya. Ya. Coba kita kemudian tayangkan pendapat yang lain ya untuk memperkuat pendapat bahwa hisab didahulukan daripada ru'yah itu adalah pendapat yang minoritas. Jadi mayoritas adalah tetap mengedepankan ru'yah. Kita coba buka Ikhlas Sunawi. Silakan bisa disimak. Jadi Ikhlas Sunawi fi Irsyadil Ghawi ila Masalikil Hawi. Ini karya Syekh Al-Ghuswaini. Jadi Al-Hawi ini, Masalikil Hawi ini karya Al-Ghuswaini, kemudian dikomentari oleh Imam Mukri yang kemudian kitabnya disebut Ikhlasun Nawi. Imam Mukri ini lahir 755 Hijriah. Ini yang kita pahami bersama. Coba disimak. Wal mu'tamad fil madhabil Hanafi anna syarta wujubi shaum wal iftari ru'yatul hilal. Jadi kalau madhab Hanafi, syarat wajibnya puasa dan masuknya waktu bulan Syawal itu adalah ru'yatul hilal. Jadi harus hilal bisa ru'yah. Wa annahu la ibrata bi qaulil mu'aqqitin walau udulan. Menurut Hanafi, madhab Hanafi, ungkapan atau pendapat ahli hisab, mu'aqqitin adalah ahli hisab, sekalipun banyak dan adil, ini tidak dianggap, tidak dijadikan satu pertimbangan. Wa man roja ila qaulihi faqad khalafa syar'a. Kalau ada orang yang mempunyai fanatisme, mempunyai pendapat bahwa awal Ramadan, awal Syawal ini merujuk pada ahli hisab, maka jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Ini kata mazhab Hanafi. Wa hadza qaumun minhum ila annahu yajuzu ayajtahida fi dzalik wa ya'malu bi qauli ahli hisab. Namun demikian, ada sebagian mazhab Hanafi yang juga memperbolehkan untuk ijtihad di dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan ahli hisab ini bisa diamalkan pendapatnya. Jadi sekali lagi, di dalam mazhab Hanafi yang harus kita tegaskan, ini juga mayoritas menggunakan ru'yah. Jadi hisab ini la ibrota, tidak menjadi pertimbangan. Akan tapi ada sebagian minoritas di sana yang juga menggunakan hisab. Kemudian Imam Malik, wa mana amalikun minit imadil hisab fi isbatil hilal. Faqala innal imam alladhi ya'tamidu 'ala al-hisab la yuqtada bihi wa la yutba'u. Lebih keren lagi nih ya. Jadi kalau Imam Malik ini menolak hisab, ini dijadikan acuan untuk isbatul hilal, untuk menetapkan hilal, untuk menetapkan awal Syawal, awal Ramadan. Bahkan menurut Imam Malik, kalau ada pemerintah, ada imam yang dalam menetapkan awal Ramadan, awal Syawal ini beriktimad, berpegangan kepada al-hisab, maka harus ditolak, tidak boleh diikuti. Wa bayyana Abdul Walid Al-Baji hukma siyamiman i'tamadal hisaba. Faqala fa in fa'ala dzalik ahadun falladhi indi annahu la yu'taddu bima shoma minhu al-hisab. Ini lebih keren lagi. Abdul Walid Al-Bahri ini mengomentari hukumnya orang yang berpuasa kemudian berpegangan kepada hisab. Barang siapa yang puasanya mengikuti hisab, ya tidak mengikuti ru'yah, maka puasa tidak sah begitu ya. Dan seterusnya bisa dilihat. Kemudian kita perkuat lagi dengan fatwa Romli. Nah, sekali lagi ini hanya menunjukkan bahwa pendapat As-Subki ini lemah. Jadi bukan berarti eksistensinya atau Imam Subki dan yang lain yang mendukungnya tidak bisa dipegang. Bukan, sekali lagi kita tidak dalam posisi menyalahkan, tapi kita mengakui hilaf. Tapi yang harus kita sampaikan bahwa itu adalah pendapat lemah. Yang kuat adalah ru'yah, seperti
yang diamini, yang diikuti oleh pemerintah saat ini dan Nahdlatul Ulama. Fatwa Romli Syahabuddin Romli Al-Misri Al-Ansori, lahir 919. Jadi ada kitab kumpulan Fatawi Imam Romli. Ini juga luar biasa, ulama besar dari madzhab Syafi'i. Su'ilan qawli subki law syahidat bayinatun bi ru'yatil hilal lailatas salatina minasyahri wa qala al-khusab bisa wa qala al-hisab bisa bi adami imkani ru'yah tilka lailah umila bi qawli ahli hisab bi anna hisaba qadiyun wa syahadata buniyun wa qala kalama fi dzalik. Pertanyaannya fal yu'manu bima qala wa persis di dalam yang ada di Mughni Muhtaj. Kemudian disitir oleh Abu Bakar Sa'toni, ditanyakan bagaimana pendapat yang Subki seperti itu gitu. Kemudian Imam Romli menjawab fajara anal ma'mula bihima syahidat bihil bayina. Jadi kebalikan daripada Imam Subki, ini pendapat Imam Romli. Jadi yang diamalkan adalah syahadah, jadi bukan ahli hisab. Sekalipun hanya satu orang, dua orang, dan ahli hisab mengatakan adamu imkan. Ini pendapat Imam Romli. Kenapa? Li'anna syahadata nazzalah syari'u manazilata yakin. Karena syahadah itu adalah menempati tempatnya syariat. Jadi sama artinya itu adalah kata syariat. Kata syariat. Kata syariat adalah manzilatul yakin. Karena dia sekali lagi mewakili syariat. Wa maqalahu Subki mardudun raddahu ali jama'atun minal mutaakhirin, kata Imam Romli. Luar biasa. Sedangkan pendapat Imam Subki yang mengatakan bahwa yang didahulukan adalah hisab, maka ini harus ditolak, dan itu ditolak oleh ulama-ulama mutaakhirin. Dan seterusnya itu bisa kita simak di selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian kita hanya ingin mengatakan bahwa pola yang diikuti oleh pemerintah saat ini, kemudian Nahdlatul Ulama, ya, pemerintah beberapa tahun terakhir ya, dan Nahdlatul Ulama yang menggunakan konsep ru'yah, kemudian dengan imkan ru'yah, saya kira pendapatnya sangat kuat sekali. Bukan berarti sekali lagi pendapat Gus Bahak gitu ya, yang mendukung minoritas Imam Subki kemudian itu salah, tidak. Jadi ini hanya soal pilihan-pilihan. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat yang paling kuat, ru'yah ma'a imkan ru'yah. Berikut ini coba kita dengarkan lagi tentang sumber dari ijtihad ini ya. Ada yang hisab, ada yang ru'yah, ada yang imkan, ada yang tidak. Ini adalah bersumber dari hadis berikut ini, dan ini disampaikan oleh beliau Gus Bahak. Paham ya? Jadi masalah Nabi memang dawuh sumu li ru'yati wa afti li ru'yati. Tapi ru'yat artinya kan melihat. Melihat itu meyakini berpendapat. Jadi ru'yan itu udah harus melihat fisik. Okay. Orang Arab itu kalau ngomong madza ra'yukum. Ini dari segi lughat. Kaifa ra'yukum? Apa pendapat Anda? Gitu. Itu sampeyan ngerti ru'ya harus melihat nganggo mripat. Ru'ya kan enggak harus melihat dengan mata. Madza ra'yukum? Ma ra'yukum artinya apa? Pendapat. Berarti ya kamu puasa kalau pendapat kamu puasa. Ya, pendapat itu bisa karena ru'yah bil aini atau karena pendapat yang dengan hitung-hitungan ilmu apa? Bisa. Paham ya? Lah fa'in humma alaikum, kalau tidak jelas misalnya dalam konteks ilmu hisabnya itu istilahnya hisab ndak qot'i. Itu hisab wonten kali wonten hisab qot'i, wonten hisab takribi. Tapi itu kan urusannya ahli hisab. Teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan uraian dari Gus Bahak gitu ya, ini kita coba sudah merangkum beberapa hadis yang disampaikan oleh Gus Bahak. Kita buka di dalam kitab-kitab sarahnya. Jadi bisa disemak. Jadi hadis yang berkaitan dengan awal penetapan awal Ramadan, awal Syawal, itu persis seperti yang disampaikan oleh beliau. Jadi hadis ini kualitasnya luar biasa, hadis yang sahih, kemudian ada di Bukhari Muslim ya.
Jadi hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikumul hilal fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Itu bisa kita semak di layar ya. Nah, yang kita pahami, jadi kalau beliau Gus Baha dengan menguatkan argumen bahwa hisab ini adalah sangat kuat ya. Tapi kita yang santri ya, yang Gus Baha tadi saya katakan kesalahan-kesalahan santri ya, saya mewakili santri. Ini begini, ru'yah itu memang bahasa yang ambigu, jadi bisa melihat dengan mata, kemudian bisa pendapat, jadi bisa akal, bisa hisab, karena seperti sampaikan Gus Baha maro hukum gitu ya, apa pendapatmu dan sebagainya. Tapi di dalam pembahasan makna lafaz itu kalau ada dilalah yang menghantarkan bahwa itu tidak ambigu, maka yang dipakai adalah makna-makna yang diarahkan oleh dilalahnya. Jadi seperti rohiba itu kalau huruf jer yang ta'aluk itu menggunakan fi, maka maknanya cinta. Jadi faman rohiba fi sunnati. Kalau huruf jer ta'aluknya adalah an, maka benci. Jadi faman rohiba an sunnati, maka akan menjadi benci. Jadi la fi dan an itu adalah dilalah yang menunjukkan kemana arah rohiba. Nah, di dalam ru'yah ini kita akan sampaikan yang dimaksud menurut kita. Sekali lagi kita tidak menyalahkan Gus Baha. Menurut kita itu adalah ru'yah bil fa'li, jadi dengan mata. Kenapa? Karena ada fa'in humma alaikum. Jadi humma itu adalah as-sahab. Jadi mega mendung. Nah, berarti kalau itu kemudian bahkan di dalam tafsirnya itu juga membahas tentang sahab ya, mendung, mega, maka tentu ru'yah yang dimaksud adalah bukan hisab, tapi memang hilalnya ya hilal betulan, ru'yahnya juga pakai mata karena ada istilah mendung. Nah, humma fa'in humma alaikum ini yang kemudian menaksis, yang menghantarkan bahwa ru'yah di situ adalah ru'yah bil ain dengan menggunakan mata, bukan hisab. Ini kita di dalam memahami ibarat-ibarat yang ada di kitab fikih. Kemudian ada fakturullah. Nah, yang hadis berikutnya itu ada satu pendapat ya. Maksud saya adalah satu hadis di sana menggunakan fa'in huma, ada yang fa'in uhmi alaikum fakturullah. Nah, fakturullah ini adalah dalam posisi apabila saat mendung. Nah, ketika kita tidak bisa ru'yah bil ain, itu menurut pendapat kita dalam arti prinsip yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi ru'yah bil ain tapi harus menggunakan imkan ru'yah. Nah, kalau gagal, sekalipun sudah imkan ru'yah, karena humma, karena tertutup mendung, mega, cuacanya tidak baik, maka hadis yang kita sebut di awal adalah fa'ak milu hilal iddata sya'ban salasina yauman. Maka harus disempurnakan puasa ini menjadi 30 hari itu kalau Syawal. Kalau menjelang puasa maka bulan Ruwah atau Sya'ban itu kita sempurnakan 30. Nah, karena hadis ini hadis luar biasa, jalurnya banyak, maka fakturullah ini pendapat yang kuat adalah tetap faktur dalam arti kita menghitung jumlah hari, yakni kita menyempurnakan 30 hari. Jadi ini adalah sebagai penguat dari hadis yang pertama. Itu yang kita pahami di dalam tafsir-tafsirnya. Namun demikian, ada satu pendapat yang mengatakan fakturullah itu adalah kemudian faktur dalam arti hisab. Jadi kalau fa'iduma tertutup mendung maka pakai hisab. Jadi hisabnya seperti apa? Kalau hisabnya itu menunjukkan imkan ru'yah maka ya bisa awal Ramadan, kalau tidak ya tidak. Namun sekali lagi ini karena pendapat lemah oleh Nahdlatul Ulama dan oleh pemerintah saat ini tidak digunakan. Artinya ada kesepakatan kalau
tidak bisa ru'yah, sekalipun imkan ru'yah, kemudian gagal ru'yah, tidak ada satupun orang yang ru'yah, maka ini tetap ikmal, yang menyempurnakan puasa Sya'ban 30 untuk Ramadan, puasa Ramadan 30 untuk bulan Syawal. Jadi demikian apa yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi kita dalam posisi saling menghormati biasa sajalah. Jadi perbedaan-perbedaan semacam ini. Dan sekali lagi kenapa YouTube pembahasan yang kita sampaikan agar supaya apa yang disampaikan oleh Gus Bahak itu kita husnudoni sebagai warning atau sebagai pengingat bahwa mereka-mereka melakukan hisab itu ada dasarnya, dan oleh beliau ini juga untuk dikuatkan, untuk dibantu agar supaya kedamaian, saling menghormati, rukun di Indonesia dengan berbagai macam pernik-perniknya ini tetap terjaga. Itu husnudon saya. Tapi saya punya kewajiban secara moral kita akan kuatkan kembali prinsip-prinsip apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal yang saat ini kebetulan itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari Menteri Agama RI. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.